Terpujilah Tuhan karena kasih setianya yang selalu baru dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan, banyak hal yang bisa membuat kita tidak tenang hari-hari ini. Keadaan dunia yang semakin tidak menentu, keadaan perekonomian yang tidak menentu, banyak hal yang tidak bisa kita prediksi secara manusia. Mungkin juga masalah kehidupan kita yang tidak kunjung selesai sehingga kita khawatir, kita tidak tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Bisa juga karena persoalan keluarga, persoalan ekonomi, pekerjaan, atau masalah kesehatan kita yang sepertinya tidak ada jawaban bagi kita. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, keadaan mereka juga saat itu mereka sedang mengalami tantangan kehidupan. Mereka mengalami tantangan iman yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Sehingga firman ini ditulis datang menguatkan mereka agar mereka tetap setia di tengah-tengah tantangan kehidupan mereka. Hari ini pun firman yang sama datang kepada kita. Mengapa kita harus tetap setia di tengah-tengah tantangan kehidupan? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di sebuah bandara dan menanti sebuah penerbangan yang penting, tentulah kita akan tetap setia menunggu di ruangan yang telah ditentukan untuk kita. Masalah apapun yang sedang kita hadapi saat itu, kita pasti tetap setia menunggu di tempat itu. Dalam perjalanan iman kita juga, ketika firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, tentulah kita mau tetap setia menunggu di tempat, di posisi yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi tenang bukanlah sebuah perkara yang mudah. Tetapi ketika kita tetap dekat dengan Tuhan kita bisa mengalami hal itu. Dalam perjalanan murid-murid dan Yesus dalam pelayanan mereka, ketika mereka berjalan melayani, saat itu mereka pun pernah mengalami hal yang sama. Di dalam Markus pasal 4 ayat 38 dan 39 dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dari pembacaan ini kita lihat bahwa Yesus, penguasa langit dan bumi, sanggup meredakan badai, sanggup menenangkan badai. Hari ini pun hal yang sama akan kita alami dalam hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia sanggup meredakan badai dalam hidup kita. Sekalipun kadang-kadang kita seperti murid-murid, merasa bahwa "Guru, apa engkau tidak peduli kepada kami?" Kadang kita berpikir, apa Tuhan sudah tidak peduli kepada saya? Apa Tuhan sudah meninggalkan saya? Saya sudah sekian lama berdoa, tapi sepertinya jawaban itu belum terlihat di depan mata saya. Tapi percayalah kepada firman Tuhan, tetaplah setia karena penguasa langit dan bumi, Tuhan Yesus yang kita sembah itu, Dia sanggup meredakan badai apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Oleh sebab itu mari kita tetap tekun setia berdoa. Ayat ini berkata tetaplah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa adalah sarana bagi kita untuk tetap terhubung dengan Allah kita. Lewat doa kita bisa mencari kehendak-Nya. Lewat doa kita menerima kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan kita.
Di masa kini banyak orang yang terlalu sibuk dengan urusan dan pekerjaan mereka sehingga lupa berdoa. Tapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, mari jadikan doa sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita berkata, saya sudah berdoa, tapi jawaban doa itu saya belum lihat. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 1-3 berbunyi demikian. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mungkin kita sama dengan Raja Daud saat itu. Tuhan, aku sedang menunggu-nunggu. Aku sudah mengatur persembahan. Beri telinga Tuhan kepada doa-doaku. Jika mungkin keadaan kita sama, mari kita tetap setia dan tekun berdoa. Tetaplah berdoa karena Tuhan pasti menyatakan kehendaknya yang indah dan luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami tahu banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini yang membuat kami tidak tenang. Kami khawatir, kami cemas, kami ketakutan Tuhan. Tapi hari ini terima kasih firman kembali mengingatkan kami agar kami tetap setia mengharapkan Engkau. Tetap setia mengatur persembahan kepadamu. Tetap setia menunggu jawaban itu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan, Tuhan kiranya yang memberkati. Berkati pelayanan yang ada di gereja kami. Biarlah Tuhan sendiri yang mengatur semua dengan baik Tuhan. Sehingga pekerjaan-Mu boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang disentuh oleh umat-umat-Mu hari ini, buat berhasil seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini hari yang penuh kemenangan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita untuk kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.